Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 9 Juni 2025, Pekan Biasa yang ke-10, dan merupakan perayaan wajib Santa Peran Maria, Bunda Gereja. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 19, ayat 25 sampai dengan ayat 34. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada sebuah bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Maria, kita menyebutnya Bunda Maria, nama yang tidak asing di telinga umat Kristen di seluruh dunia. Namanya memang tidak banyak disebut dalam kitab suci, sebab ia hanya muncul dalam beberapa peristiwa. Tetapi kehadirannya memiliki makna yang sangat penting dalam tradisi Kristen. Dialah ibu spiritual umat Kristen dan ibu gereja. Atas perannya yang sedemikian penting itu, gereja mendedikasikan hari ini untuk menghormatinya, yaitu kita rayakan sebagai peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Dalam setiap momen, Maria menunjukkan keteguhan iman dan keterlibatan yang luar biasa dari saat kelahiran Yesus di Bethlehem hingga saat-saat terakhir di kaki salibnya di Bukit Golgota. Coba bayangkan, meski harus menghadapi penderitaan yang amat besar, termasuk melihat putranya disalibkan, ia tetap teguh berada di samping Yesus. Kisah para rasul sebagaimana kita dengar hari ini menceritakan bahwa sepeninggal Yesus, Maria tetap hadir dan berdoa bersama para rasul di ruang atas, memberikan dukungan rohani dan ketenangan bagi mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak akan menemukan banyak orang seperti Bunda Maria.
orang seperti Bunda Maria memang bisa diibaratkan sebagai limited edition. Dan mengikuti teladan Bunda Maria, kita dapat memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan dapat mengambil langkah-langkah menuju pertumbuhan rohani yang lebih besar. Marilah kita berdoa. Bunda Maria, doakanlah kami agar tetap setia dalam mengikuti Kristus seperti yang Engkau lakukan sepanjang hidupmu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.